Penyakit jantung di usia muda menjadi topik perbincangan di 811 Show kali ini. Nah ini dokter, orang selama ini kan suka ngomong serangan jantung, tapi sebenarnya artinya apa sih dokter? Ya, kalau tadi bertanya tentang gejala penyakit jantung koroner, kalau ditanya ke saya gejalanya dari semua buku bilang dari yang tanpa gejala sampai yang mematikan. Jadi gejalanya kalau tanya sebagian besar justru penyakit jantung koroner nggak ada gejalanya. Oh iya? Ada gejala justru kita lakukan provokasi ketika pasien itu naik tangga baru mulai muncul. Itu penyakit jantung koroner. Nah, yang dimaksud dengan serangan jantung adalah kita artinya terjadi sumbatan mendadak di dalam dinding pembuluh darah, ya, sumbatan di dalam pembuluh darah. Itu terjadi kenapa? Kita tahu kalau kulit kita dilindungi, tubuh kita dilindungi oleh kulit sebagai pelindung, namanya kulit, melindungi dari benturan, dari kuman, adalah kulit, pertahanan tubuh kita. Di dalam pembuluh darah ada satu pertahanan dari dinding pembuluh darah yang disebut dengan endotel. Dia adalah lapisan terluar yang menghadap langsung dengan darah, kan darah mengalir, yang disebut dengan endotel, dan dia sebagai pertahanan pertama dan utama dalam dinding pembuluh darah. Jadi seperti pagar rumah. Kalau pagar rumahnya rusak, tentunya maling masuk. Nah, begitu juga dengan pembuluh darah. Jika endotelnya rusak atau terganggu, maka ada maling yang masuk, ada sesuatu yang masuk yang merusak. Kolesterol jahat. Nah, sesuatu itu yang disebut dengan kolesterol jahat atau low density lipoprotein. Sekali saja low density lipoprotein masuk ke dalam pertahanan pembuluh darah, masuk melalui endotel, maka disitulah mulai proses aterosklerosis yang akan mengakibatkan pembuluh darah menjadi meradang. Meradang artinya disebut inflamasi. Kalau di kulit mungkin seperti bisul ya. Nah, mungkin sama seperti itu juga. Jadi seperti bisul juga di dalam pembuluh darah tapi isinya lemak, kolesterol. Dimana kalau di kulit bisulnya bisa pecah. Nah, di dalam dinding pembuluh darah peradangan tersebut bisa pecah. Nah, pecahnya peradangan di dalam dinding pembuluh darah itu disebut dengan serangan jantung. Kalau di kulit bisulnya ada bekuan darah, bisa ada bekuan darah. Begitu juga dengan proses di dalam dinding. Kalau dia pecah, maka dia akan ada bekuan darah yang menyumbat aliran. Bayangkan, ada daerah otot yang bekerja, tiba-tiba nggak ada aliran, maka jantung akan berhenti mendadak. 50% serangan jantung akan menyebabkan sudden death. Dan sebagian besar pasien dengan serangan jantung belum tidak mendapatkan pertolongan di depan mata. Jadi ya di rumah, di mobil, dimanapun bisa, sebagian besar. Dan beruntunglah bagi yang cepat datang langsung ke fasilitas untuk dilakukan pertolongan segera untuk segera membuka aliran darah yang tersumbat tersebut. Kira-kira, oke, tadi kan ada lapisan endotel itu kan. Lapisan endotel itu sekali rusak nggak bisa regenerasi lagi, dokter. Proses tersebut proses yang tidak bisa dihentikan, tapi proses tersebut bisa diperlambat. Ya, itu. Jadi proses tersebut kalau sekali sudah endotel rusak, maka akan menyebabkan proses yang disebut aterosklerosis, dan proses tersebut tidak berhenti. Tidak berhenti dan akan terus berjalan seiring dengan waktu. Semakin banyak faktor risiko, maka makin cepat dia akan menyebabkan pecahnya bisul tadi. Yang tadinya harusnya pecahnya umur 50 tahun, dia pecah umur 35 tahun, serangannya umur 35. Atau bahkan 18 tahun. Bahkan mungkin 18 tahun. Oke, kalau misalnya penyebab rusaknya pagar pelindung itu, endotel itu apa saja, dokter? Nah, kerusakan pagar dari endotel tersebut kita sebut sebagai nama bahasa kedokterannya sebagai endothelial dysfunction atau kerusakan endotel. Itu ada 5 faktor utama yang menyebabkan. Ya, sekarang tambah 6. Yang pertama adalah kencing manis. Pasien dengan kencing manis, siapapun lah, tentunya akan menyebabkan endotel akan rusak sehingga memudahkan lemak jahat masuk. Kencing manis. Kencing manis yang pertama. Yang kedua, merokok. Merokok itu banyak banget anak juga muda akan menyebabkan endotel rusak sehingga maling masuk. Yang ketiga adalah darah tinggi. Darah tinggi menyebabkan endotel juga terganggu sehingga maling masuk lagi. Dan yang keempat adalah kolesterol sendiri. Dengan tingginya kadar kolesterol tentunya akan menyebabkan kerusakan lebih mudah dan masuk. Dan yang kelima adalah keturunan. Dan itu yang kita tidak bisa intervensi. Jadi kalau ayahnya pernah serangan jantung, ya anaknya harus jaga-jaga. Jadi harus
hidup sehat supaya nggak lebih, karena dia punya faktor risiko. Oke, ini juga sudah ada pertanyaan dari Twitter di sini dari Mili F. Wulandari, Mili Fitria. Kalau jantung tiba-tiba berdetak kencang dan kita sesak nafas sampai keringat dingin padahal nggak punya asma, apa itu gejala sakit jantung, dokter? Ya. Bisa langsung dijawab. Ya. Jantung itu suatu organ, kalau dilihat dia seperti buah mangga. Ya. Jantung seperti buah mangga. Di jantung itu ada namanya pembuluh darah yang disebut dengan koroner, ada ototnya yang bertugas memompa, dan ada listrik. Listrik untuk kontraksi. Nah, jika ada gangguan listrik, misalkan ada gangguan listrik, maka akan menyebabkan jantung bisa berdenyut lebih cepat. Atau bahkan jantung berdenyut lebih lambat. Jadi ada gangguan listrik jantung bisa menyebabkan detak yang cepat atau kencang. Dan itu tentunya semakin cepat denyut jantung, tentunya pengisian darah juga nggak bagus. Dan akhirnya pasien akan mengalami sesak nafas. Ibaratnya pompanya nggak bisa terlalu cepat dia untuk pengosongannya, sehingga akan mempengaruhi darah yang akan masuk ke jantung. Darah yang akan masuk ke jantung berasal dari paru-paru. Sehingga darah di paru-paru numpuk, akhirnya pasien sesak. Oke, tapi bukan penyakit jantung, artinya itu bukan penyakit jantung koroner kalau hanya kelainan itu adalah saja begitu. Salah satu bisa bagian daripada penyakit jantung koroner karena ada sumbatan, gangguan listrik, jadi dampak. Atau bisa juga dia tersendiri karena ada kelainan entah bawaan, genetik dan sebagainya. Atau turunan dan sebagainya. Terus ada juga ini tangan saya ini kan berkeringat nih, lihat ya pemirsa, kelihatan nggak? Mengkilap banget kan. Kadang-kadang orang gitu, teman atau orang tua suka bilang, wah berarti jantung kamu lemah gitu. Itu bener nggak sih dokter? Ya, kalau hanya tangan keringetan saja memang tidak ada hubungannya dengan penyakit jantung. Tapi kalau tangan keringetan disertai dengan keluhan, yaitu nyeri dada, sesak nafas, rasa berdebar, itu kita harus buktikan dulu kita curiga dulu itu dari jantung. Jadi kalau ada nyeri dada, sesak nafas, dan berdebar, maka kita pastikan itu dari jantung dulu sampai terbukti dia bukan dari jantung. Karena jantung, karena mematikan dia harus cepat. Jadi harus kita rekam jantungnya untuk melihat. Berarti tips hidup sehat untuk hindari penyakit jantung terutama di usia muda. Sekarang kan banyak banget yang kena, dokter, apa? Yang pertama tadi, faktor risiko tadi, arah. Sasaran kita adalah faktor risiko tadi pertama. Yang pertama adalah tentunya kita mencegah supaya jangan sampai darah tinggi. Kalau sudah darah tinggi ya tekanan darahnya dikontrol. Ini sebentar dokter. Jadi itu alasan pertama ya. Nanti kita setelah break nanti alasan kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Kita akan segera kembali, tetaplah di 11.